anak-anak, kembali lagi dalam pembelajaran matematika. Kali ini kita akan belajar bagaimana mengubah bentuk desimal menjadi bentuk persen dan sebaliknya. Yang pertama, kita akan belajar dulu bagaimana mengubah bentuk desimal menjadi bentuk persen. Kita coba perhatikan contoh berikut ini. Contoh yang pertama adalah 0,4. 0,4 ini merupakan bentuk desimal dan kita akan mengubahnya ke bentuk persen. Sebelum kita ubah menjadi bentuk persen, 0,4 itu akan kita ubah terlebih dahulu ke bentuk pecahan. Anak-anak sebelumnya sudah belajar ya bagaimana mengubah bentuk desimal menjadi bentuk pecahan. 0,4 jika kita ubah ke bentuk pecahan adalah 4/10. Ya, ingat di belakang koma ada satu angka sehingga penyebutnya adalah 10. Kemudian 4/10 ini kita akan ubah ke bentuk persen. Kita ingat bahwa persen artinya adalah per 100 atau penyebutnya harus kita jadikan 100. Sehingga 4/10 ini kita akan kalikan dengan suatu bilangan yang hasilnya nanti penyebutnya adalah 100. Kita lihat di sini, kira-kira 10 dikalikan berapa yang hasilnya 100? Ya, 10 dikalikan dengan 10. Karena penyebutnya dikalikan 10, maka pembilangnya juga harus dikalikan 10. Sehingga 4 dikalikan 10, hasilnya adalah 40, dan 10 dikalikan 10 hasilnya adalah 100. Kita lihat di sini 40/100. Penyebutnya sudah 100 ya, sehingga 40/100 ini kita bisa mengubahnya ke bentuk persen yaitu 40%. Sehingga 0,4 sama dengan 40%. Contoh yang kedua, 0,73 akan kita jadikan dulu ke bentuk pecahan yaitu 73/100. Karena di belakang koma ada dua angka ya, sehingga penyebutnya adalah 100. Kita lihat bahwa penyebutnya sudah 100. Persen artinya per 100. Sehingga 73/100 bisa kita ubah ke bentuk persen yaitu 73%. Jadi 0,73 sama dengan 73%. Contoh selanjutnya, bentuk desimal ini akan kita ubah dulu ke bentuk pecahan sebelum nanti kita mengubahnya ke bentuk persen. 0,285 jika kita ubah ke bentuk pecahan adalah 285/1000. Ingat, di belakang koma ada 3 angka sehingga penyebutnya adalah 1000. Karena penyebutnya di sini 1000, maka kita akan ubah penyebutnya menjadi per 100. Karena persen artinya per 100. Supaya penyebutnya menjadi 100, maka 1000 harus kita bagi dengan 10. Sehingga pembilang dan penyebut di sini harus kita bagi dengan 10. Ya, jika penyebutnya dibagi dengan 10, maka pembilangnya juga dibagi dengan 10. 285 dibagi 10 hasilnya adalah 28,5. 1000 dibagi 10 hasilnya adalah 100. Di sini penyebutnya sudah 100. Sehingga jika diubah ke bentuk persen hasilnya adalah 28,5%. Jadi 0,285 sama dengan 28,5%. Selanjutnya, kita akan mengubah bentuk persen menjadi desimal. Kita perhatikan contoh berikut ini. 8%. Di sini kita tidak akan langsung mengubahnya ke bentuk desimal, tapi kita akan ubah dulu ke bentuk pecahan. Ingat, persen artinya per 100. 8% jika kita tuliskan ke bentuk pecahan adalah 8/100. Kenapa 100? Anak-anak sudah tahu ya, karena 8%. Artinya, persen di sini adalah per 100.
8/100. Kita bisa ubah ke bentuk desimal, yaitu menjadi 0,08. Ingat, penyebutnya di sini adalah 100, sehingga di belakang koma pasti ada 2 angka, ya, 0,08. Contoh yang kedua, 63%. Kita akan ubah dulu ke bentuk pecahan, yaitu menjadi 63/100. Kita lihat di sini penyebutnya adalah 100. Sehingga jika kita ubah ke bentuk desimal, maka di belakang koma pasti ada 2 angka. Sehingga bentuk desimalnya adalah 0,63. Contoh selanjutnya, 245%. Kita akan ubah dulu ke bentuk pecahan, menjadi 245/100. Selanjutnya, baru kita akan ubah ke bentuk desimal. 245 dibagi 100, hasilnya adalah 2,45. Terima kasih anak-anak sudah menyimak video ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi dalam pembelajaran berikutnya.